yang menjadikan langit dan bumi. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silakan. Dalam memasuki tahun rahmat Tuhan ini, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Kami sering meragukan kuasa-Mu dan tidak berserah serta tidak berharap pada-Mu. Kami sering mengabaikan firman-Mu dan mengandalkan diri kami sendiri. Dan akhirnya kami terjatuh dan tak berdaya. Namun kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat menikmati hidup ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka Ia yang setia itu akan mengampuni kita. Dan inilah berita anugerah daripadanya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Cara Tuhan mengasihi
Biarkanlah petunjuk hidup baru. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 148 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 148 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Kita sambut dengan melakukan Haleluya Pudimi Tupuang. Haleluya, kau bersama.
Kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Allah. Mari kita persiapkan Alkitab kita, terlebih hati dan pikiran kita untuk diperlengkapi, disapa oleh kebenaran firman Allah. Kita mohon pertolongan di dalam doa, kita berdoa. Di tahun yang baru karuniamu ini ya Bapa, dengan sukacita, syukur, kami datang mempersekutukan hati dan pikiran kami, diri kami di kemah-Mu di sini. Menyatakan bakti dan sembah kami, membawa kerinduan hati kami untuk memuliakan Engkau dan juga untuk Tuhan sapa melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam yakin kami akan hadir-Mu, kami hendak membuka, membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Perlengkapi kami dengan hikmat, pengertian dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu ini memperkatakan firman-Mu dan menolong setiap kami untuk mengerti, memahami, terlebih mengerjakan firman-Mu seantero hidup kami. Ampuni kami Bapa dan bersabdalah, kami sungguh menantikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita yang pertama terdapat dalam Yesaya 63 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 63 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Dengan tema doa pengakuan dan permohonan Israel. Firman Tuhan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Amin. Ya, kita akan membaca pembacaan yang kedua dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu diajikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya
inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, dan berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya, amin. Injil Yesus Kristus dalam kesaksian Matius pasal yang kedua ayat 13 hingga ayat yang ke-23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang didapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan perikop pembacaan Alkitab kita akan merenungkannya dalam satu sorotan tema. Aku akan menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Lau sa'bu'na pak kamasyanna puang matua. Saudara-saudara, siapapun kita yang masih hidup hingga hari ini, kita semua ini berada dalam lintasan waktu. Waktu yang berbicara tentang masa lalu setiap kita. Waktu yang berbicara tentang hari ini. Dan masa depan. Jadi sepanjang kita hidup, kita melintasi masa lalu, masa kini, dan menuju masa depan. Kita bersyukur bahwa kita sudah meninggalkan tahun 2022 dengan segala cerita, kisah yang ada di dalamnya. Dan kita sampai pada hari ini. Realitas hidup di hari ini, bahwa kita sudah masuk di awal tahun 2023. Dan apa yang keberadaan kita pada hari ini tentu tidak berhenti. Sekali lagi, selagi kita masih hidup, kita tidak berhenti pada hari ini. Kita sedang berjalan kepada masa depan, kepada hari esok. Ada orang yang mengatakan begini, hari esok itu ditentukan apa yang terjadi pada hari kemarin dan hari ini. Ke arah mana perjalanan kehidupan kita ke depan itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang ada di belakang kita dan yang sedang kita alami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita mengawali tahun baru 2023 ini mengatakan, aku mau menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Kalau kita melihat sebuah media televisi, saya bisa mengatakan tema ini mau mengatakan melawan lupa. Melawan lupa. Jadi kalau menyebut-nyebut, aku mau menyebut-nyebut, itu berarti aku mau mengingat. Ya. Bukan melupakan. Nah, saudara-saudara, dalam rentang waktu yang kita jalani dari hari ke hari kemarin hingga hari ini, sekali lagi tentu banyak kisah, banyak cerita, banyak pengalaman-pengalaman hidup. Tapi pertanyaannya kemudian ialah, dalam semua kisah hidup kita itu, dalam lembaran-lembaran kehidupan yang kita lalui pada waktu-waktu kemarin hingga hari ini, masihkah kita mengingat Tuhan? Adakah kita selalu mengingat kasih setia Tuhan dalam setiap lintasan waktu perjalanan kehidupan kita? Ini pertanyaan yang perlu dikemukakan di awal tahun ini. Karena realitanya, saudara-saudara, seringkali kita menjadi lupa. Orang bisa lupa ya karena sakit, ya.
Karena usia lanjut, kona tamai mau pikun, orang bisa menjadi lupa. Tapi kalau kita membaca teks ini saudara-saudara, ada dua hal yang bisa membuat orang melupakan Tuhan. Melupakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama ialah ketika manusia itu berada di dalam kesesakan. Ketika manusia itu berada di dalam penderitaan. Perhatian kita, perasaan kita yang melulu bicara soal penderitaan, kesusahan, pada akhirnya membuat kita bukan hanya melupakan kasih setia Tuhan, tapi tidak jarang di dalam derita kita, dalam susah kita, dalam gumul kita, dalam kegagalan kita, dalam kehilangan kita. Kita tidak hanya seringkali melupakan kasih setia Tuhan, tapi mempersalahkan Tuhan. Mengapa ini mesti terjadi? Mengapa saya harus kehilangan? Mengapa saya harus menderita? Mengapa saya harus mengalami kegagalan dalam hidup? Sekali lagi saudara-saudara, realitas penderitaan, kesusahan, kehilangan, kesesakan tidak hanya membuat manusia kerap kali tidak mengingat kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, tapi justru mempersalahkan Tuhan. Karena apa? Karena fokus kita, perhatian kita, energi kita, semuanya tumpah kepada penderitaan. Hal yang kedua saudara-saudara, yang kerap kali membuat orang melupakan kasih setia Tuhan, ialah keberhasilan, kesuksesan dalam hidup. Ketika manusia itu fokus pada semua yang dicapai, digapai, diraih dalam hidup, yang muncul kemudian ialah kepongahan, keangkuhan, menganggap semua yang dicapai, digapai, diraih semata-mata karena kekuatan, kemampuan yang melekat pada diri kita. Kegagalan kita mengingat kasih setia Tuhan ialah ketika kita fokus pada semua yang kita gapai, semua yang kita raih, semua yang kita capai dalam kehidupan ini. Kita menganggap bahwa kalau hari ini kita berada pada posisi ini, ya belan nama narang, paisan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku mau menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesaya ini justru terjadi ketika umat Israel berada dalam keterpurukan. Apa yang diungkapkan oleh Yesaya dalam pembacaan kita saat ini justru terjadi ketika orang Israel mulai mempersalahkan Tuhan atas peristiwa pembuangan yang mereka alami, atas penderitaan yang mereka sedang alami dan rasakan, jauh dari kampung halaman mereka, jauh dari Yerusalem di mana Baitullah, Bait Allah itu ada. Yesaya mau mengajak Israel untuk kembali mengingat
Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yesaya mau mengajak Israel tidak melihat melulu kepada penderitaan mereka saat itu. Tidak menghabiskan energi mereka, pikiran mereka semata-mata kepada keadaan mereka pada waktu itu. Yesaya mau mengajak mereka untuk melihat apa sih yang Tuhan sudah perbuat dalam perjalanan mereka. Dan kalau kita baca keseluruhan perikop pembacaan kita dari Yesaya 63 itu jelas. Mereka menemukan bahwa penderitaan yang mereka alami pertama-tama karena dosa mereka. Kesesakan, kepahitan hidup yang mereka alami sekali lagi karena kesalahan mereka, karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan lebih jauh saudara-saudara, ketika mereka melihat, mengingat kembali perjalanan mereka sebelumnya, mereka menemukan bagaimana tangan Tuhan menolong Musa membawa Israel keluar dari Mesir menuju kepada masa depan. Yesaya mau mengajak Israel untuk tidak melulu melihat penderitaan mereka, tidak melulu melihat kesesakan mereka, tapi Yesaya mau mengajak mereka untuk melihat kembali, mengenang kembali, bukan ke dalam lintasan sejarah perjalanan mereka, dalam suka duka yang mereka alami, dalam ketaatan pun ketika mereka tidak taat, dalam sungut-sungut mereka, dalam kegembiraan mereka, bukankah di sana Tuhan hadir? Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam perjalanan melalui padang gurun. Tuhan menghadirkan tiang awan dan tiang api untuk memastikan mereka tidak salah jalan menempuh perjalanan menuju masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengingatkan kita untuk menyadari, menginsafi bahwa apapun pergumulan kita pada masa lalu hingga saat ini, apapun situasi hidup yang sedang kita alami hingga hari ini, ingat saudara, kita ini adalah ciptaan Allah. Dan pemazmur dengan bangga mengungkapkan kepada kita, dari semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini, Ia meninggikan tanduk umatnya. Ia mau mengatakan kepada saudara dan saya, dalam gumul juang hidup kita, ingatlah, kita ini diciptakan Allah lebih dari segala yang ada di alam semesta ini. Allah telah memuliakan kita. Ia memberi kepada kita kemuliaan melampaui segala ciptaan yang lain. Bahkan di dalam surat Ibrani pembacaan kita tadi, saudara-saudara, dalam kejatuhan kita, dalam kesesakan kita, dalam gumul juang kita karena dosa, Kristus sudah datang. Ia hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia yang rapuh, yang rentan dengan dosa. Bahkan dikatakan dalam surat Ibrani pembacaan kita tadi, Ia tidak malu menyebut saudara dan saya.
yang sering melupakan Tuhan karena keangkuhan, karena penderitaan, karena dosa. Ia tidak malu menyebut saudara dan saya sebagai saudara-saudaranya. Bahkan lebih jauh dikatakan ia telah menanggung segala derita pencobaan supaya apa? Dalam gumul juang kita, dalam kesesakan kita, dalam beban hidup kita, dalam masa lalu kita yang mungkin penuh dengan penderitaan, tangis, dan air mata. Dikatakan ia sudah melalui semua cobaan itu. Supaya apa? Ia menjadi penolong, penghibur, yang memberi kekuatan kepada kita yang merasa dicobai, yang mengalami penderitaan, kesusahan dalam kehidupan ini. Allah itu adalah kasih. Allah itu penuh dengan kasih setia. Ia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Makanya dalam Injil Matius pembacaan kita tadi, jelas diungkapkan semua nubuatan-nubuatan yang pernah diungkapkan oleh nabi-nabi. Satu demi satu Allah genapi. Karena apa? Karena ia peduli. Ia sayang kepada saudara dan saya. Sama sayangnya kepada Yusuf dan Maria. Allah mau menyelamatkan kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Ia mau menjadi juru selamat bagi kita semua. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ternyata dalam gumul juang hidup kita, dalam penderitaan, dalam kesesakan kita, pun dalam capaian-capaian hidup kita, semuanya itu dimungkinkan karena kasih setia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan menjaminkan dalam seluruh realitas kehidupan kita penyertaannya, kesetiaannya yang tak berkesudahan. Maka pertanyaan penting kemudian bagi kita, apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita nyatakan dalam perjalanan kita hari ini menuju masa depan? Tema kita mengingatkan kita. Aku mau menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Aku mau mengingat kasih setia Tuhan yang sudah menolong kita melalui berbagai situasi hidup hingga hari ini. Dan kita percaya Tuhan itu setia, sekalipun kerap kali kita tidak setia. Nah, karena itu saudara-saudara, mari dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2023. Orang katakan tahun 2023 tantangannya semakin berat. Bahkan di hadapan kita krisis global akan menjadi ancaman. PHK akan terjadi di mana-mana. Yaitulah prediksi kita manusia. Tapi satu hal yang mau dikatakan hari ini kepada kita. Tuhan kita itu Tuhan yang sama. Kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Tuhan yang sama itu mau menjadi juru selamat bagi kita. Menempuh kehidupan di tahun yang baru. Dan firman-Nya dari kitab Ratapan mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi.
bagi kita. Karena itu, marilah kita menempuh hidup kita ke depan, selalu mengingat bahwa ternyata kita ini diciptakan Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Kristus sudah datang menjadi juru selamat bagi kita, supaya dalam gumul hidup kita, gumul juang hidup kita yang tidak mudah, kita selalu kuat karena Ia bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita boleh tiba pada hari ini, kita percaya kasih setianya, penyertaannya, pemeliharaannya akan memampukan kita menempuh hari-hari ke depan. Selamat tahun baru, semangat baru, sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk di saat ini, di hari yang baru ini, di hari pertama di tahun yang baru ini, kita kembali mengingat lawatan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Untuk terus mengamini dalam kehidupan kita bahwa ternyata Tuhan itu setia menolong kita. Tuhan itu setia menggenapi segala janjinya. Karena Ia telah menciptakan kita. Dan Kristus telah menjadikan kita saudara-saudaranya. Untuk selalu menyertai kita. Menuntun kita. Memastikan dalam gumul juang kita tidak putus asa. Karena hari esok sepenuhnya ada di dalam tangannya. Kita naikkan doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Firman Tuhan telah menyapa kehidupan kita untuk meneguhkan iman pengharapan kita. Karena itu mari dalam keesaan percaya kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, kami puji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sebelumnya kita akan mendengarkan nats persembahan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mazmur 148 ayatnya yang ke-13. Sementara kita memberikan ungkapan syukur kita melakukan pelengkap kidung jemaat 148. Terima kasih ya Tuhanku. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa,
untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri bagi kami mengalami perjumpaan, menikmati kebersamaan sebagai keluarga Allah di rumah-Mu di sini. Bersama-sama kami menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Dan dengan hati yang rela kami pun telah memberi waktu, diri kami, dan tanda syukur kami menjadi persembahan di tengah-tengah perayaan iman ini. Bahkan kami pun rela berlama-lama untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Firman yang terus mengingatkan kami betapa Engkau telah menjadikan kami makhluk yang mulia, supaya dalam gumul juang hidup kami selalu mengingat Engkau, mengingat kasih dan karya-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau Allah di dalam Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat kami, yang mengangkat kami, yang membenarkan kami, dan menjadikan kami sebagai saudara-saudara untuk terus dibimbing, diarahkan menuju kepada kehidupan yang Engkau kenan, masa depan di dalam Tuhan. Adalah doa dan harap kami, biarlah perayaan iman, ibadah kami, syukur kami di tahun yang baru ini sungguh berkenan bagi Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan, dan firman-Mu meneguhkan kami untuk tidak takut melangkah ke depan, karena kami punya sahabat yang setia, saudara yang terus mendampingi kami dalam gumul juang kami menjalani hari-hari ke depan. Itulah Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang sungguh menyertai kami melintasi perjalanan waktu setahun lamanya, melewati, menghadapi berbagai situasi kehidupan. Ada masa-masa sulit, ada saat-saat di mana kami kehilangan, ada saat di mana kami merasa lemah dan tak berdaya. Tapi Engkaulah yang terus menegakkan kami, Engkaulah yang terus memampukan kami untuk bangkit dari semua gumul juang hidup kami, sehingga kami boleh tiba di hari ini, di tahun yang baru ini, dengan beragam harapan, cita-cita yang hendak digapai di tahun yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Biarlah kami selalu mengingat kasih-Mu, mengingat Engkau dalam perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini. Apapun situasi yang akan kami hadapi, biarlah kami berjalan dengan iman yang sungguh, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu menunjukkan jalan kepada kehidupan bagi kami sekalian. Saat ini kami naikkan syukur kami kepadamu, bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan kenan berjumpa dengan ulang tahun mereka. Kami sungguh mengimani bahwa hidup ini
umur panjang, kejayaan, kehormatan, dan kemasyhuran ada di tangan Tuhan. Karena itu tolonglah kami semua, baik yang Tuhan perkenankan bertambah usia, pun setiap pribadi kami, untuk mensyukuri hari-hari hidup yang Tuhan beri dan memaknainya dengan melakukan apa yang Tuhan kenan dalam kehidupan ini. Kami pun bersyukur bahwa anak-anak kami telah menempuh masa-masa semester dalam berbagai jenjang pendidikan. Biarlah apa yang boleh diraih di semester yang baru mereka hadapi menjadi bekal berharga untuk berjuang meraih yang terbaik di waktu dan kesempatan yang Tuhan beri di tahun yang baru ini. Kami juga bersyukur kesempatan boleh menikmati kebersamaan dengan keluarga kami dari berbagai tempat yang Tuhan mungkinkan datang berbagi cerita kasih Tuhan, berbagi berkat kehidupan di masa-masa Natal hingga saat ini. Terima kasih untuk perjumpaan kebersamaan sebagai keluarga, sebagai saudara, pun sebagai jemaat. Biarlah itu terus menjadi bekal kami, bahwa dimanapun kami berada, kami tidak jemu-jemu untuk saling membangun komunikasi yang akrab, saling menopang, saling mengingat, dan mendoakan dalam kehidupan ini. Kami pun mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami mengangkat tugas pelayanan dalam jam ibadah ini. Biarlah pelayanan yang boleh kami emban memuliakan Tuhan dan meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih segenap jemaat. Lewat persekutuan kami saat ini, ya Bapa, kami topang dalam doa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, anak kami yang sedang bergumul dengan sakit, baik yang dirawat di rumah pun di rumah-rumah sakit. Dan secara khusus kami topang dalam doa Ibu Kala Husain Pirade, Nenek Yesi, Ibu Maria Bunga, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Erwin Papayungan, anak kekasih Dominika Ailen Pakanna, Nenek Fajar, Bapak Daud Pongsi Lurang, Opa Malika. Tuhan berkenan melawat mereka dan memberkati penanganan yang mereka terima. Biar lewat semua itu ya Tuhan, kekuatan baru, pemulihan menjadi anugerah bagi mereka. Dan di atas semua itu Tuhan teguhkan pengharapan mereka untuk meyakini Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga topang dalam doa, sekiranya ada saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita, Tuhan berkenan melawat dan menghiburkan mereka lewat kebenaran firman-Mu, lewat sapaan-sapaan kasih dan kuasa Roh Kudus sendiri. Sehingga dalam duka mereka tetap dapat menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup mereka. Kami pun topang dalam doa orang-orang tua kami yang lanjut usia, dalam kelemahan keterbatasan mereka. Tuhan berkenan menghiburkan mereka, meneguhkan pengharapan mereka, untuk terus meyakini bahwa dalam masa putih rambut mereka Tuhan setia menggendong mereka. Dan biarlah cinta kasih anak, cucu, keluarga, dan kami semua
terus menguatkan mereka menjalani masa tua yang berpengharapan kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami serahkan seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Berkati segenap majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, untuk senantiasa sehati sepikir dalam menunaikan tugas pelayanan, menjadi gembala-gembala yang setiawan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Berkati rencana pemberkatan perkawinan saudari Gitaria Tibian dengan saudara Elia Paul Randi Mandap. Tuhan memberkati kedua anak dan saudara kami ini dalam seluruh persiapan mereka bersama keluarga, terlebih diri dan hidup mereka. Sehingga pada waktunya mereka memperhadapkan niat mereka yang indah itu ke hadapan Tuhan, untuk membangun kehidupan rumah tangga yang diberkati, diperkenankan Tuhan, dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Engkau pun terus memberkati seluruh pelayanan yang akan dikerjakan. Sidang majelis gereja, penyusunan program dan anggaran ke depan, kelanjutan pembangunan gedung pelayanan. Tuhan memberkati majelis gereja bersama dengan pengurus WG dan warga jemaat, supaya setiap bagian dari jemaat Tuhan di sini mengambil bahagian dan peran mereka untuk memuliakan Tuhan dan membangun persekutuan yang terus menjadi saksi, menjadi berkat lewat pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan. Berkatilah pula jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka, pribadi-pribadi, tiap-tiap rumah tangga. Berkati sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua. Biar dalam gumul juang tentang nafkah kehidupan, tentang masa depan anak-anak, Tuhanlah sumber hikmat dan pertolongan dalam mengerjakan tugas peran dan tanggung jawab yang diemban. Berkati anak-anak cucu jemaat-Mu di sini dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam cita dan cinta mereka, dalam harapan-harapan yang hendak digapai. Biarlah mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, menikmati cinta kasih di tengah-tengah keluarga, dan hidup mereka, kemudaan mereka juga senantiasa memancarkan hidup yang berpaut kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, untuk setiap harapan, cita-cita dari masing-masing kami, dari tiap-tiap rumah tangga, kami serahkan dalam penyelenggaraan kasih setia Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Kami pun terus berdoa untuk gereja-Mu dalam berbagai denominasi yang ada. Secara khusus pelayanan gereja Toraja dimanapun Tuhan berkati. Dari sinode sampai ke jemaat-jemaat. Biarlah ya Tuhan kami sungguh memuliakan Tuhan lewat seluruh bentuk pelayanan yang kami kerjakan bersama-sama. Berkati program-program pelayanan di tahun 2023. Secara khusus persiapan perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja. Biarlah semuanya ini menjadi momen untuk kami terus mengingat lawatan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kami orang-orang Toraja, bahwa Injil telah mengubah kehidupan kami, hidup yang memiliki masa depan di dalam Tuhan. Kami pun terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, supaya daerah ini, negara ini dikelola dengan benar. Berkati pemerintah, TNI, Polri, para medis, bahkan kami semua, untuk bersama-sama menjaga keutuhan bangsa ini, untuk bersama-sama memelihara harmoni di tengah-tengah keragaman kami yang adalah anugerah Tuhan.
Bapa, tolong kami untuk memasuki pesta demokrasi yang sudah dimulai. Biarlah ya Tuhan, perjalanan demokrasi kami ke depan ini kami jalani dengan kegembiraan, dengan sukacita, demi kebaikan kami, demi kenyamanan kami, menikmati kebersamaan sebagai anak-anak bangsa. Bapa, hidup kami sejauh malam ini dan hari-hari ke depan kami taruh dalam penyelenggaraan kasih setia Tuhan. Tuhan beserta kami. Inilah doa kami, syukur kami, seru sembahyang kami. Perkenankanlah, sebab semua ini kami nyatakan dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bersama-sama kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 14, kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Tutup yang tak jebur, kasih setiamu Tuhan. Tutup yang tak jebur, kasih setiamu turun temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu sebagai umat Tuhan yang senantiasa menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidupmu di tahun baru karunia Tuhan ini. Arahkan hati, pikiran, dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Kita melakukan Kidung Jemaat 427. Kusuka menuturkan cerita mulia. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih
Demikian ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu di dalam perjalanan ke rumah, tiba dengan selamat. Tuhan memberkati kita boleh menjalani sepanjang minggu ini di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hatimu, pelipur paling besar. Ku suka menuturkan, ku suka menasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Gak usah bisa